podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan kesempatan kali ini Botang bisa berkesempatan buat ngobrol-ngobrol sama komunitas, salah satu komunitas yang ada di Kota Tangerang. Dan pas banget di sebelah Botang sudah ada Mas siapa? Dan Aceh. Mas Aceh? Iya. Oke, dan Mas? Kalau saya Putra Satria. Oke, Mas Aceh dan Mas Putra. Ini Mas Aceh dan Mas Putra ini sebagai apa nih di sini, di komunitas ini? Kalau saya kebetulan untuk periode ini sebagai ketua komunitas Pusbaik Tangerang. Kalau saya kebetulan memang salah satu dari 4 foundernya Pusbaik Tangerang, yang kebetulan periode ini kan diketuai sama Om Aceh gitu. Oke, baik. Mas Aceh dan Mas Putra, aku mau tanya nih, ini komunitas Pusbaik ini tuh apa sih? Ini apakah olahraga atau permainan atau seperti apa sih? Oke, jadi Pusbaik ini atau biasa dipanggilnya sepeda tanpa pedal ya. Sepeda tanpa pedal ini sebetulnya salah satu wadah bermain untuk anak-anak. Jadi dia sebelum tingkatan menuju ke sepeda yang ada pedalnya, yang biasa digoes lah, kita panggilnya digoes. Biasanya itu sebelum masuk ke sepeda itu anak-anak ini dikenalkan dengan yang namanya sepeda tanpa pedal atau push bike. Jadi atau nama lainnya itu balance bike. Jadi sebelum dia kenal untuk sepeda dengan goesan, itu mengatur untuk melatih keseimbangannya itu di balance bike ini gitu. Oke, baik. Terus kalau apa ya, kayak berarti kalau untuk peraturannya sendiri nih, anak-anak ini berarti yang main ya kan, mereka sebelum bisa menggoes gitu ya. Nah, anak-anak sendiri ini peraturan permainannya seperti apa sih, cara bermainnya seperti apa? Kalau untuk cara bermainnya sendiri nggak jauh berbeda dengan sepeda yang lain. Tapi untuk di komunitas Pusbaik Tangerang itu sendiri kita lebih menspesifikasikannya lagi, karena wadah bermainnya ini dicampur juga dengan kegiatan olahraganya, dicampur juga dengan kegiatan balapannya. Jadi untuk aturannya itu sendiri untuk anaknya yang pasti peralatan perlengkapan untuk keselamatannya, terutama menggunakan helm, terus menggunakan deker, sarung tangan juga gitu untuk balance bike ini atau push bike. Oke, baik. Berarti untuk peralatan keamanannya gitu, keselamatannya tuh harus ada gitu ya. Dan itu disediakan dari komunitasnya atau ini masing-masing bawa dari rumah? Kebetulan kita hanya mewadahi saja, dan untuk membernya atau misalkan warga Tangerangnya itu sendiri yang ingin mencoba latihan atau bergabung dengan kami, mereka membawa sepeda sendiri dan perlengkapannya pun sendiri seperti itu. Oke, baik. Lalu untuk manfaatnya untuk anak-anak sendiri itu apa sih, Mas? Manfaatnya untuk anak-anak sendiri itu ya, yang pertama tentu melatih mereka untuk dari sisi berolahraganya ya, sisi olahraganya, melatih fisiknya mereka, tapi tidak juga melupakan bahwa ini kita sampaikan sebelumnya itu ya, mereka ini wadah bermainnya mereka bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Jadi bermain sepeda tidak hanya sendirian di rumah gitu kan, kalau enggak dengan teman-teman di sekitaran rumahnya aja, tapi bisa bertemu dengan teman-teman yang lain yang ada di daerah Tangerang seperti itu. Oke, baik. Wah, menarik banget nih. Jadi ini tadi Ibu juga Botang lihat nih dari tadi kan pada latihan ya. Nah, latihannya ini setiap hari apa emangnya, Mas? Kalau untuk latihannya sendiri kita antara hari Sabtu atau Minggu. Kebetulan kita ada beberapa tempat yang biasa dijadikan untuk tempat latihan. Yang pertama ada di Tang City, yang kedua biasanya di arena go-kart di Balai Kota, yang ketiga kita di Decathlon, lapangan Decathlon, Alam Sutra, dan juga di Stadion Benteng. Berarti titik-titik untuk latihannya banyak ya. Tuh. Baik. Bicara tadi tentang komunitasnya olahraganya. Sekarang Botang tertarik dengan komunitasnya sendiri. Ini awal terbentuknya komunitas ini sendiri itu kapan, dan juga gimana sih awal konsepnya bisa mencetuskan nih komunitas Pusbaik ini? Nah, ini boleh. Iya, boleh saya bantu sedikit untuk komunitas terutama Pusbaik Tangerang ya. Kebetulan kan Pusbaik Tangerang ini base-nya di Tangerang Kota ataupun kabupaten untuk member-membernya gitu. Kebetulan
asal muasal kita berdiri ini sebetulnya dari yang pasti komunitas itu terdiri dari kepemilikan yang sama gitu. Keinginan yang sama, ya hobi yang sama, pokoknya sesuatu yang sama. Dan kebetulan ini mereka punya sepeda tanpa pedal, jadi sama-sama punya, semua punya sepeda tanpa pedal. Akhirnya singkat cerita dari awalnya kita 4 orang untuk main bersama, awalnya main bareng. Kira-kira Tangerang ada nggak sih, banyak nggak sih yang punya? Nah, dari situ kita coba kita buat grup WhatsApp, kita share ke teman-teman terdekat awalnya. Setelah itu kita bentuk media sosial kita, terutama Instagram. Terus juga banyak mulai yang nanya nih, yang dari kabupaten, Tangerang kota. Terus kita bentuk juga membership juga nih, karena kebetulan alhamdulillah di Tangerang ini antusiasnya banyak banget gitu. Sampai kita ibaratnya setiap hari latihan bisa sampai 50 anak gitu. Dan itu pasti ada pertanyaan, member dong, kapan buka member lagi gitu. Karena memang kebetulan untuk informasi sih kita batasin di grup WhatsApp khusus member ya gitu. Oke, baik. Itu untuk sepedanya sendiri apakah ada spesifikasi khususnya? Kalau untuk sepeda sebenarnya nggak ada merek tertentu ataupun spesifikasi tertentu. Yang pasti ukuran bannya aja sih yang 12 in, yang standar sepeda biasa, tapi yang bukan model 3-in-1 itu yang kita tahu kan ada. Tapi ini lebih ke sepeda yang besi ataupun semacamnya. Terus juga yang pasti ukurannya 12 in, tidak ada pedal, yang pasti itu. Selebihnya sih menyesuaikan sih. Ya untuk merek nggak ada, semua untuk usia terutama biasanya paling banyak 2 sampai 7 tahun. Nah, karena kita juga biasanya udah ada nih format-format untuk event atau balapannya gitu. Oke, berarti ada eventnya nih, ada turnamennya nih. Nah, itu seperti apa biasanya? Apakah biasa dilakukan juga di sini apa di mana? Kalau untuk formatnya balapan atau event, biasanya beberapa komunitas atau IO ya kita sebutnya, mereka ngadain di misalkan di mall-mall terdekat atau di pusat-pusat kota lah, yang ibaratnya di setiap kota nih ada, terutama Jabodetabek ya. Sejauh ini Jabodetabek paling tinggi banget nih trafiknya. Jadi setiap bulan ada aja nih yang ngadain format balapan, jadi kita ikut daftar. Jadi nanti ketemu dari macam-macam komunitas di Tangerang, di kota ataupun di Jawa, bahkan di luar Jawa juga banyak, sampai di luar Indonesia juga ada gitu. Oke, berarti saat ini member sudah berapa nih, Mas? Kalau member dari awal berdiri sih banyak ya, 300 bisa ada gitu. 300 lebih lah. Mungkin kalau yang aktif-aktif bisa sampai 150-an yang aktif. Itu kalau aktif berarti mereka latihan setiap minggu atau seperti apa? Ya, setiap minggu kita ada latihan seminggu sekali, yang di weekend ya, jamnya Sabtu atau Minggu gitu biasanya. Terus kalau misalnya orang Tangerang nih ada yang mau jadi member atau enggak mau ikut latihannya, itu syaratnya seperti apa? Kalau untuk join member sebenarnya gampang banget sih. Syaratnya yang pasti satu, punya sepeda tanpa pedal gitu. Sama anak-anak gitu. Karena subjek kita kan anak-anak ya, untuk olahraga sebelumnya bisa dibilang olahraga usia dini nih, mulai dari 2 tahun sampai 7 tahun gitu. Itu aja sih syarat utama sebetulnya. Syarat utamanya. Yang pasti domisili Tangerang dan sekitarnya. Tangerang dan sekitarnya. Jadi kalau misalkan memang mau cari info, boleh spill ke Instagram kita atau di website resmi kita, ada di www.pushbiketangerang.com. Nanti di situ ada segala informasi, kegiatan informasi di situ ada. Di Instagram juga kita pasti update selalu tentang kegiatan latihan, kegiatan untuk event-event balapan, biasanya kita update juga seperti itu. Nanti Instagramnya? Pushbike Tangerang Official. Oke. Terus Tuh, nanti jadi bisa warga Tangerang baik yang kota, kabupaten atau sekitarnya, silahkan kalau misalkan yang mau ikut bergabung, mau coba-coba latihan dulu atau mau memperkenalkan dulu pada anak-anaknya seperti apa sih gitu, keseruannya seperti apa. Nah, biasanya juga sebelum jadi member banyak yang orang tuanya itu datang dulu, coba ngelihat dulu ini seperti apa, anaknya apakah tertarik atau tidak. Kalau misalkan memang tertarik,
boleh join dengan kami. Biasanya kami pun buka dulu sesi latihannya untuk open, semuanya kita boleh ikutan, tidak hanya ke member saja untuk sesi latihannya. Nanti setelah dari itu kalau misalkan memang ada lanjutan dari orang tuanya, oh ini bisa nih jadi member, bisa langsung join di member di Pushbike Tangerang seperti itu. Tapi biasanya anak-anak ini dia apakah langsung meniru, apakah diajarin terlebih dahulu nih cara bermainnya? Kalau untuk cara bermainnya banyak sih ya. Jadi ada yang memang sudah meniru gitu kan dari teman-temannya. Jadi kita bisa bagi spesifikasinya nih jadi beberapa nih. Memang ada yang baru berkenalan sama sekali dengan balance bike, anak-anaknya ini. Ada yang memang sudah terbiasa dengan balance bike, ada juga yang kita bisa bilang memang sudah pro. Dalam artian pro ini dia sudah memang sering ikut event balapan, mau daerah Jabodetabek ataupun di kawasan Indonesia seperti itu. Karena memang untuk balapannya itu sendiri gelarannya kan alhamdulillah untuk Pushbike ini sendiri kan gelarannya udah sampai internasional juga gitu. Tapi untuk saat ini masih termasuk di festival ya, atau untuk ini ya untuk masih di olahraga rekreasi gitu. Jadi untuk kayak bulan apa kemarin Juni itu kebetulan balance bike masuk di salah satu kategori di Fornas yang di Jabar gitu. Dan alhamdulillah kita juga bisa mengirimkan beberapa riders kita untuk jadi kontingennya Banten seperti itu. Keren sekali. Lalu kalau untuk komunitas sendiri harapannya nih seperti apa untuk kedepannya? Apakah kedepannya nanti juga akan mengadakan event atau seperti apa sih? Kalau untuk harapan dari komunitas sih biasanya pasti kebanyakan sama ya. Pasti komunitas butuh perhatian sih. Yang pasti perhatian dari pemerintah juga. Yang pasti kita butuh wadah atau lokasi gitu, fasilitas yang bisa kita gunakan. Apalagi kan ini skalanya kalau anak-anak pasti kan bawanya sama papa mamanya gitu. Itu pasti butuh space yang luas. Kalau misalkan kita latihan 50 anak, udah bisa dikali 3 udah 150 anak gitu. Nah, kita biasanya terkendala di arena yang luas gitu. Kita butuh itu gitu. Terus juga kalau untuk kebetulan kita juga kan dari komunitas biasanya banyak juga perhatian dari swasta nih kayak pihak Tang City, mereka bersedia menyediakan tempat, terus juga untuk waktu gitu. Makanya kita alhamdulillah nih banyak yang banyak support juga yang komunitas gitu. Lalu kalau untuk kegiatan event atau race sebetulnya Pushbike Tangerang sih bisa dibilang setahun tuh adalah 2-3 kali gitu. Ya kebetulan kita kebanyakan fokusnya untuk member dulu gitu, member internal gitu. Nanti kedepannya juga pengennya buka untuk umum nih atau seluruh Indonesia kita buka untuk format balapan gitu. Itu juga kan format balapan ini harapannya juga bisa masuk ke cabang olahraga nantinya. Jadi diperhatikan lagi sama dari pemerintah daerah ataupun dari cabang olahraga sendiri nih di sepeda gitu. Nah, kita naungannya di bawah mana, kita bisa ibaratnya kolaborasi lah. Kita perkenalkan lagi Pushbike, apalagi ini olahraga yang bagus nih untuk anak-anak gitu. Apalagi zaman sekarang kan anak-anak banyaknya sukanya mainnya gadget gitu. Harapannya bisa aktivitas fisik juga gitu. Tapi kalau misalnya mengikuti Pushbike ini, apakah mau jadi member itu ada biayanya nggak sih yang perlu disiapkan atau perlengkapan selain sepeda yang perlu disiapkan? Kalau untuk member sebenarnya kita nggak ada biaya rutin ya untuk latihan sih enggak. Kita dari uang kas seikhlasnya aja karena kita butuh juga untuk alat-alat, untuk transportasi segala macam untuk teman-teman pengurus sih. Kalau untuk member biasanya kita hanya uang registrasi itu hanya sekitaran 150.000. Itu pun sudah dapat baju jersey identitas komunitas lah. Jadi itu bisa dipakai pada saat latihan ataupun pada saat balapan di event-event di luar karena bisa bawa komunitas kita nih gitu dari Tangerang terutama. Boleh terakhir nih closing statement nih untuk orang Tangerang, boleh aja kan, boleh informasi atau seperti apa sih? Boleh? Oke, untuk warga Tangerang yang memang kebetulan punya anaknya dan hobi bersepeda dan punya juga sepeda tanpa pedal atau balance bike, boleh silahkan yang mau join atau mau lihat dulu
latihan di Pushbike Tangerang, silakan. Boleh langsung DM Instagram atau visit aja nanti ke website kami di www.pushbiketangerang.com. Nanti di situ segala kegiatannya ada. Yang mau cuman lihat-lihat dulu, mau coba dulu sepeda temennya nggak masalah. Gitu, boleh. Om Putra. Ya, saya dikit tambahan juga sih. Yang pasti semua informasi ada di sosial media, di Instagram, di pushbiketangerang.official. Juga ada, kita punya website juga kebetulan. Di situ ada di pushbiketangerang.com ya, bisa dicek. Itu ada aktivitas kita, ada member-member kita. Jadi yang kepo nih pengen tahu, kebetulan yang domisilinya di Tangerang Kota atau Kabupaten dan sekitarnya bisa dicek, bisa gabung, bisa DM kita. Nanti insya Allah kita respon pasti. Oke, baik. Nah, gimana nih orang Tangerang? Jadi kalau misalnya kalian kepo sama kegiatannya, kan bisa langsung aja datang ke tempat latihannya, ataupun kalau kalian pengen tanya-tanya bisa banget tanya-tanya di Instagramnya ya, bisa langsung DM aja, nanti akan direspon sama miminnya. Wah, Mas Satria, Mas Asep, terima kasih banyak ya udah membagikan informasi terbaru untuk orang Tangerang yang mungkin belum tahu nih tentang Pushbike, mungkin punya anak-anak usia dini juga yang pengen ikutan gitu ya. Mungkin setelah ini bisa pada ikutan kali ya. Dan Pushbike terbuka sekali nih kalau misalnya orang Tangerang ada yang mau join. Sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Wah, gimana nih orang Tangerang, menarik banget kan? Mungkin segitu aja bisa aku bagikan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.